Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul pemeliharaan Tuhan. Saudara, bila kita mengamati kembali penyertaan Tuhan sejak kita dilahirkan, melewati masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda dan dewasa sampai hari ini, bagi yang sudah melewati masa-masa itu. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari betapa besar kasih Tuhan, betapa sempurnanya pemeliharaannya atas hidup kita. Ya, kalau kita menghayati penyertaan Tuhan itu, baru kita bisa menyadari, oh luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita tidak berani lagi menuntut apa-apa kepada Tuhan karena kita merasa berhutang. Kita tidak berani lagi mencoba mengatur Tuhan, minta ini, minta itu, klaim ini, klaim itu. Karena kita merasa bahwa kita ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Kita hanya menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dan hidup di dalam kedaulatannya. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah bisa kita hitung. Ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Terlalu banyak berkat Tuhan. Sejak kita dirajut oleh Tuhan dalam kandungan ibu sampai seperti hari ini, kebaikan Tuhan itu ya tidak terhitung dan kita harus merasa berhutang kepada Tuhan. Belum lagi kalau kita menyadari betapa besar harga keselamatan yang Allah Bapa berikan dengan memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus kepada kita. Sungguh kita tidak akan pernah bisa menghitung jumlah berkat Tuhan. Dan kita tidak pernah akan bisa dapat membalas atau mengembalikan kebaikan Tuhan. Tetapi kita bersyukur dengan tulus dan ucapan syukur kita bukan hanya dengan kata-kata atau ucapan, tapi ucapan syukur kita dengan perbuatan tindakan di mana kita menyerahkan hidup untuk diatur Tuhan, untuk hidup dalam kedaulatan Tuhan, ya, di mana kita melayani Dia dan melakukan kehendaknya dengan segenap hati. Sikap kita untuk membalas kebaikan Tuhan yaitu menyerahkan hidup, ya, dalam kedaulatannya, supaya kita hidup dalam pengabdian yang tulus tanpa mencari upah, karena kita sudah mendapat kebaikan, kita tidak layak menuntut upah. Saudaraku sekalian, ini langkah-langkah untuk menyelamatkan diri kita, supaya kasih yang Allah sediakan akan lebih lengkap, lebih utuh kita terima. Sebab dari lahir sampai sekarang kita diberkati Tuhan, tapi sesungguhnya masih banyak berkat yang Allah sediakan bagi kita untuk hari-hari esok kita ke depan. Sebab berkat yang Allah sediakan bagi kita juga tidak terbatas. Tidak hanya sampai pada saat kita hidup sekarang di bumi. Sejujurnya berkat Tuhan itu masih limpah sampai kekekalan nanti. Sebenarnya banyak berkat Tuhan yang juga telah kita sia-siakan atau kita lewati sehingga kita tidak memperolehnya dengan lengkap atau utuh. Seandainya dari dulu kita hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kesucian dan dalam kekudusan Allah, dalam penurutan terhadap kehendak Allah, pastilah lebih lengkap, lebih banyak, lebih utuh berkat yang Allah berikan dan kita nikmati. Tapi kita telah banyak mengambil langkah yang salah. Kita sering mengambil keputusan yang keliru, bahkan kita juga menjadi domba yang terhilang. Sejatinya pada saat-saat kita tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, banyak berkat Tuhan yang terbuang sia-sia, yang mestinya bisa kita miliki. Tetapi bersyukur Tuhan membawa kita kembali kepadanya. Masih banyak berkat yang Allah sediakan, terutama berkat kekekalan. Jika kita menyerahkan diri kepada Allah untuk hidup dalam kedaulatannya, hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya, hidup dalam pengabdian kepadanya, semua berkat yang Allah sediakan itu akan diberikan kepada kita. Dan ini langkah-langkah untuk hidup menyelamatkan diri, di mana semua berkat Tuhan akan bisa kita nikmati. Agar kita bisa memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan lebih limpah lagi, kita harus berjalan dalam kebenaran dan kesuciannya. Jadi jangan kita mengambil langkah yang keliru lagi, saudara. Seperti yang pernah kita jalani, di mana kita sembarangan hidup dan kita tidak menikmati atau tidak memperoleh berkat yang lengkap dan utuh yang seharusnya bisa kita miliki. Mulai sekarang kita harus menyerahkan hidup untuk hidup dalam kedaulatan Tuhan, dalam penurutan kepadanya dan dalam pengabdian kepadanya. Walaupun itu tidak mudah, tetapi tidak ada jalan lain untuk menikmati berkat Tuhan dan mengalami berkat Tuhan secara lengkap utuh, selain kita hidup dalam penurutan terhadap kehendak Tuhan.
Saudaraku sekalian, kita harus mengerti bagaimana rencana Allah dalam hidup kita. Harus mengerti. Kita akan sangat menyesal kalau suatu saat di hadapan Allah baru sadar sepenuhnya ternyata kita menyia-nyiakan berkat yang lebih besar yang Allah sediakan bagi kita. Saudaraku, kiranya dunia tidak menyibukkan kita sampai kita akhirnya melewatkan berkat-berkat yang Allah sediakan. Ya, kita harus menangkap berkat-berkat yang Allah sediakan itu dengan hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, hidup dalam kedaulatannya, hidup dalam pengabdian kepada Allah secara benar. Saudaraku, Allah bukan Allah yang hanya baik, tapi sangat baik. Dia bukan Allah yang oportunis atau mencari keuntungan. Allah sudah memiliki segala sesuatu. Allah adalah Allah yang mau memberi. Allah mau orang-orang yang dikasihi menikmati segala berkat yang Dia sudah sediakan. Dan Allah kaya dengan segala berkat yang tidak terbatas. Allah menghendaki agar segala apa yang baik yang Allah miliki, yang Dia sediakan bagi orang-orang yang dikasihinya dapat dimiliki oleh orang-orang yang dikasihi dan mereka dapat menikmatinya. Allah juga ingin kita bisa hidup dalam persekutuan yang harmoni dengan Allah. Dan dengan persekutuan yang harmoni itu kita bisa dipercayai Tuhan untuk menerima berkat-berkatnya, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang kita bisa share, kita bagikan kepada orang lain. Dengan demikian hidup kita akan menjadi saluran berkat dan Allah digembirakan, disenangkan oleh kehidupan orang-orang yang bisa menjadi sarana, menjadi kendaraan Allah untuk memberkati dunia, dimulai dengan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Jangan lupa, saudara, kebaikan Tuhan. Jangan lupa kemurahan Tuhan yang berlimpah, yang Allah sudah berikan, sedang berikan, dan Allah sudah sediakan bagi kita. Kalau Allah telah memberkati kita di waktu-waktu yang lalu dan Dia tidak pernah gagal menolong kita, ke depan Allah juga pasti memberkati kita dan Dia tidak pernah gagal menolong kita, tidak pernah gagal menyelamatkan kita. Saudaraku, mari kita berpaling kepada Tuhan. Kita memandang Tuhan. Jangan ikut-ikutan dunia di sekitar kita. Dunia tidak mempercaya Allah itu benar-benar ada. Tidak mempercayai benar-benar bahwa Allah itu hidup. Kalaupun mereka kelihatannya berbicara mengenai Tuhan, lalu mereka memiliki perbuatan-perbuatan yang bersifat rohani, bersifat seremonial, mereka juga ke gereja, juga aktif dalam kegiatan gereja, tapi sesungguhnya mereka belum mengenal Allah. Tentu hidup mereka biasanya masih terikat dengan berbagai kesenangan-kesenangan dunia. Dan mereka belum bisa membuat hati Tuhan itu senang. Nah, dalam pelayanan biasanya orang-orang seperti ini juga masih mengharapkan keuntungan. Kalau bukan keuntungan uang, paling tidak harga diri, paling tidak prestis. Ya, prestis di lingkungan gereja itu bernilai. Kalau di dunia mereka sudah mendapatkan sanjungan, pujian, kehormatan, pangkat, sekarang dia mau mendapat sanjungan pujian itu dari orang-orang di gereja. Mereka mau membeli orang-orang Kristen dan bila perlu bisa membeli Allah. Dan kalau mereka bisa mengatur, menguasai pendeta, mereka merasa bisa membeli Allah. Oh saudara, jangan sampai kita mempermalukan Tuhan ya dengan sikap bodoh. Ya. Kehadiran Tuhan pasti kita nikmati, kita rasakan, kita benar-benar alami bahwa Allah yang kita sembah itu hidup, itu menyertai kita dengan sempurna. Dan ini berkat yang harus diterima semua orang, sehingga saudaraku, setiap orang akan memiliki rasa hormat dan takut akan Allah secara patut, saudara, secara pantas. Saudaraku, saya berharap dengan kebenaran yang saya sampaikan ini, saudara-saudara mendapatkan pencerahan, ya, sehingga sudah diberkati Tuhan. Surah Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sulak Rasya, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sulak